Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini hadir kembali saya Bang Hasan MCS dari channel YouTube My Sahajah melalui program Sekolah Go Digital. Nah, pada kesempatan ini saya mau membahas tentang bagaimana implementasi web sekolah dan bagaimana mengupdate dan mengelola konten serta admin websitenya ya, melalui satu contoh web sekolah yang nanti akan saya demokan. Semoga dengan video ini Bapak Ibu sekalian dari sekolah bisa kemudian memiliki website sekolah dan bisa mengupdate web sekolahnya dengan baik dan aktif ya. Nah, perlu diketahui bahwa web sekolah ini adalah salah satu kebutuhan dari sekolah yang bertujuan untuk menginformasikan atau mempromosikan sekolah, atau dalam bahasa kami di dalam program Sekolah Go Digital itu adalah web sekolah itu merupakan media untuk branding sekolah ya, sehingga nanti salah satu dari program Sekolah Go Digital yang kami laksanakan bersama Sahajah Innovation adalah bagaimana mendorong agar sekolah-sekolah itu memiliki website sekolah ya. Nah, kemudian untuk bisa mengimplementasikan web sekolah ini, persyaratan yang harus dipenuhi oleh sekolah adalah memiliki hosting dan domain websitenya ya. Tentunya nanti domain websitenya ini kita menggunakan standar internet Indonesia, yaitu domain sch.id ya. Kemudian untuk hostingnya bisa menggunakan pihak-pihak penyedia web hosting ya. Nah, karena domain sch.id ini adalah domain yang formal untuk sekolah, maka ada beberapa persyaratan ya. Nah, nanti bagi sekolah yang belum memiliki website atau yang ingin merombak websitenya, bisa nanti ikut program Sekolah Go Digital bersama kami ya. Nanti akan kami berikan link untuk bergabung dalam grup member komunitas Telegram pada deskripsi video ya. Nah, nanti di dalam program Sekolah Go Digital itu kita bisa mendapatkan ya berbagai kegiatan, berbagai aktivitas untuk mendukung digitalisasi sekolah ya. Bisa seputar webinar, pelatihan, workshop gitu ya, bisa supporting sistem-sistem IT di sekolah ya. Nah, jadi ketika kita berbicara website sekolah ya, perlu adanya domain dan hosting ya. Kalau ditanya berapa yang anggaran yang harus disiapkan untuk domain dan hosting ini, ya kurang lebih sekitar 500.000 per tahun ya, sehingga nanti kita bisa memperpanjangnya setiap tahun. Dan bagi Bapak Ibu sekolah pihak sekolah yang bergabung dalam program Sekolah Go Digital kami ya, akan mendapatkan layanan khusus, yaitu kita akan bantu buatkan dan mengurus domain hosting ini sampai website sekolahnya online ya. Jadi cukup hosting dan domain bersama kami, kita bantu uruskan, kemudian pembuatannya dan pengaturannya adalah gratis, sehingga nanti Bapak Ibu tinggal mengisi kontennya saja ya. Kemudian di dalam video kali ini saya akan mendemokan bagaimana
mengupdate atau mengelola website sekolah, di mana kami menyediakan satu tool khusus ya yang nantinya sekolah tinggal siap pakai saja ya, tinggal menggunakan dan mengisi konten saja, tidak perlu memikirkan bagaimana pembuatan website sekolahnya, karena nanti kami akan berikan di dalam member sekolah Go Digital kami ya. Nah, tools ini kami modifikasi dari CMS Lokomedia yang ada di luar sana, sehingga nanti Anda bisa memiliki website sekolah secara instan, kemudian langsung terpasang dan tinggal di-update ya. Saya akan demokan bagaimana mengelola admin dari website sekolah yang kami akan berikan bagi sekolah yang bergabung dalam program sekolah Go Digital kami ya. Jadi ini contoh salah satu website sekolah yang sudah bergabung di dalam member Sahaja Innovation melalui program sekolah Go Digital, yaitu SMA Negeri 2 Jangkang ya, di Kalimantan Barat ya. Jadi ini saya demokan untuk bisa dijadikan acuan di dalam mengelola website sekolah. Jadi ini adalah contoh halaman depan dari website sekolah ya, yang nantinya kami bantu untuk bisa online gitu ya. Jadi ada header di bagian atas, kemudian ada beberapa menu, nanti juga menu ini bisa ditambah, kemudian ada banner slide di bagian atas bersama judulnya, kemudian ada sambutan kepala sekolah yang nanti akan ada indeksnya, kemudian nanti ada selengkapnya, kemudian ada foto kepala sekolah, kemudian ada nanti banner yang disesuaikan nanti dengan event-event yang ada atau momen-momen hari besar nasional ya. Kemudian ada bagian agenda dari sekolahnya, kemudian ada berita terbaru yang dimunculkan di sini, kemudian ada pengumuman sekolah, kemudian ada juga video terbaru, dan di bagian bawahnya adalah footer ya, yang di situ ada informasi, kemudian Google Map gitu ya, kemudian tentang kami ya. Nah, ini adalah contoh website sekolah yang kami akan bantu sediakan ya. Nah, bagusnya ketika mengelola atau mengadminkan web ini itu kita menggunakan dua tab ya, satu sisi admin, satu sisi publiknya gitu ya, agar langsung terlihat hasil dari update konten ya. Nah, misalnya kita masuk ke dalam halaman adminnya, login menggunakan /administrator ya, yang menggunakan untuk website kami ini menggunakan /administrator. Nah, di sini nanti akan berisi username password dari administrator ya. Nah, setelah berhasil mengisi username dan password dari admin, maka di sini akan terlihat dashboard admin websitenya gitu ya. Ada banyak sekali menu di sini. Nah, tentunya yang perlu disetting atau diatur adalah terkait konten-konten yang tampil di halaman depan ini ya. Misalnya logo, kemudian menu, kemudian banner ini di atas, kemudian halaman atau bagian sambutan kepala sekolah dan lain-lain ya. Nah, kita akan coba atur dari atas ke bawah gitu ya, agar memudahkan nanti sekolah di dalam mengadminkan websitenya. Yang pertama terkait dengan logo ini ya, logo sekolahnya. Jadi logo sekolahnya
dibuat satu file gambar dengan background transparan ya, atau PNG ya. Nah, sehingga nanti bisa dijadikan sebagai logo sekolah. Di situ ada logo, kemudian nama sekolahnya, kemudian di daerah mana. Ini contohnya ya. Nah, jadi kalau di dalam administrator itu masuknya di modul web ya, untuk mengatur logo sekolah. Ini ada logo website. Nah, jadi tinggal di browse filenya, dipilih gitu ya. Nah, kebetulan saya untuk contoh website SMA 2 Jangkang ini sudah saya sediakan gitu ya. Dan nanti untuk yang Bapak Ibu website lain ya, itu nanti bisa dibantu dibuatkan logo ini ya, biar kita. Nah, setelah ini nanti sudah diupdate, maka nanti logonya ini akan berganti ya. Oke, yang kedua itu seputar menu di sini ya. Jadi ada menu, beranda, profil dan lain-lain. Nah, menu itu bisa diganti melalui ini ya, menu utama. Ya, ada menu website. Nah, website ini menu ya, dimana menu ini nanti yang penting itu adalah apa nama menunya, kemudian levelnya, linknya diaktifkan atau tidak, gitu ya, masuk urutannya. Nah, jadi saran saya agar nanti bisa mudah di dalam mengatur menu ini ya, secara standarnya defaultnya nanti akan kami buatkan dan nanti bisa dirubah atau tidak. Yang penting ketika menu itu nanti terkait halaman, maka nanti halamannya dibuat dulu pada ini ya, baru nanti kita masukkan ke dalam menu ya. Contohnya misalnya di sini ada profil ya, kita mau menambahkan misalnya prestasi sekolah gitu ya. Di sini sudah ada prestasi sekolah. Nah, maka kita menu prestasi sekolah ini kita akan masukkan halaman prestasi sekolah ini, linknya ini. Jadi ketika sudah dibuat baru, nah maka kita bisa masukkan di dalam menu website itu di prestasi sekolah. Jadi ini kita edit, kita masukkan linknya dari konten halaman prestasi sekolah tadi ya. Kemudian apakah dia masuk di sub menu, kalau ini masuk di sub menu atau di menu utama. Kali ini skenarionya adalah masuk di dalam sub menu profil, maka di sini level menunya adalah profil, kemudian nama yang tampil nanti profil sekolah ya, kemudian urutannya ya nanti misalnya nomor 3 gitu ya, bisa terubah juga, kemudian diaktifkan ya, maka kita update. Nah, sehingga nanti kita refresh di sini, maka nanti menu dari profil sekolah ini akan langsung ke halaman yang dimaksud. Nah, ini masih kosong, sehingga nanti tinggal diisi gitu ya. Nah, jadi nanti ketika kesulitan nanti kami bisa bantu dari tim saja gitu ya, untuk membantu. Nah, yang berikutnya yang perlu sekali diatur adalah identitas website ya. Nama websitenya apa yang akan muncul di halaman captionnya di browser, kemudian email, nama domainnya gitu ya, termasuk link ke sosial media ya, nomor telepon yang akan muncul di bawah ini ya, tangkap ini gitu ya. Kemudian termasuk juga deskripsi dan keywordnya ya, keyword kata-kata kunci yang nanti bisa dijadikan kata kunci ketika orang search lewat Google ya. Nah, kemudian Google Map. Nah, ini Google Map itu diambilkan source iframe-nya ya. Jadi kalau kita misalnya Google Map, kita misalnya anggaplah memiliki satu lokasi gitu ya, yang kita sudah titik gitu ya, misalnya
SMA 2 Kang ya. Atau kalau belum ada titiknya, yang penting kita bisa cari di satu area gitu ya, misalnya nama daerahnya Jangkang Kalimantan gitu ya, Kalimantan Barat. Ini sudah ada petanya, tinggal nanti di daerah mana gitu ya. Nah, misalnya kita sudah mendapatkan suatu areanya gitu ya, kemudian kita klik untuk kita titik, misalnya anggaplah di titik ini misalnya gitu ya. Kemudian kita anggaplah kita ada titik di situ, maka nanti di sini kita bisa klik, kemudian kita ambil titiknya yang akan kita masukkan ke website itu lewat bagikan ini ya, share ini ya. Nah, kita pilih pilihan sematkan peta. Nah, inilah yang nanti kita akan ambil di websitenya itu ya. Jadi kita salin, ini sudah ada kodenya iframe sekian gitu ya, kita salin HTML gitu ya. Kemudian nanti kita masuk ke halaman Google Map ini. Nah, ini kita hapus ya. Nah, kita paste di sini, kita pastekan titik tadi itu ya. Maka nanti ketika kita update, maka nanti peta yang ada di sini ini akan berubah ya. Nah, contohnya kan masih belum pas gitu ya, nanti bisa diganti ya. Jadi caranya seperti itu ya. Nah, itu seputar identitas website ya. Berikutnya yang bisa diatur ini adalah halaman gambar beserta judul di sini nih ya. Nah, ini di dalam CMS Tokopedia itu ada di modul iklan yang bagian atas. Nah, jadi nanti inilah letak kita memberikan banner yang nanti akan ada judulnya seperti ini ya. Nah, misalnya kita mau menambahkan nanti ya, atau nanti bisa langsung edit ya, masukkan judulnya apa, kemudian URL-nya bisa pakai URL-nya website itu sendiri, itu dia ini harus dimasukkan. Nah, yang terpenting di sini pilihlah file gambarnya itu ya. Maka nanti ketika diupdate itu akan mengubah foto yang tampil di sini ya. Itu yang bagian banner yang ada di atas. Kemudian yang sambutan kepala sekolah. Nah, ini sambutan kepala sekolah ini berupa satu halaman yang kemudian diletakkan di halaman depan. Jadi ini lebih ke arah halaman ya. Jadi di bagian modul utama nanti ada halaman baru. Ya, di sini akan ada sambutan kepala sekolah. Ya. Nah, ini yang kemudian harus diedit. Jadi nanti editnya lewat sini nih ya. Jadi bagian yang sambutan kepala sekolah tadi diedit di sini ya. Sambutannya seperti apa isinya, judulnya begitu ya. Nah, termasuk juga gambar dari ya bisa kepala sekolah begitu ya. Jadi tinggal di browse, pilih filenya, sehingga nanti ketika sudah disubmit akan muncul seperti ini ya. Nah, bisa bentuknya landscape atau potret gambarnya ya. Yang jelas kalau potret nanti gambarnya akan ke bawah. Jadi saran saya landscape aja ya, sehingga tidak perlu terlalu panjang ke bawah ya. Jadi itu yang ada di bagian sambutan kepala sekolah. Kemudian yang ada di Hari Guru Nasional ini contoh banner. Jadi contoh banner yang kita bisa download atau kita kreasikan lewat Photoshop, Paint dan seterusnya gitu ya. Nah, itu letaknya di iklan home namanya ya. Jadi nanti di sini, nah ini ya. Jadi bisa diedit, ditambah nanti, sehingga kalau ditambah berarti ada dua banner gitu ya. Nah, ini judulnya apa? Ya ini tidak akan tampil judulnya ini ya. Kemudian URL ini masukkan saja alamat websitenya.
Kemudian yang terpenting di sini nih gambarnya mana, gitu ya. Nah, tadi saya sudah masukkan gambar hari besar, gitu ya, hari guru nasional, gitu ya, dan diupdate kan nanti akan bisa menggantikan banner yang ada di sini, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah agenda ya. Jadi agenda di situ kita bisa akses melalui modul interaksi ya di bagian agenda. Nah, ini diperuntukkan untuk memberikan agenda-agenda dari sekolahnya, apakah akan ada suatu kegiatan ya dan seterusnya ya. Itu nanti tinggal mengedit yang sudah ada atau menambahkan. Kebetulan masih bawaan dari CMS-nya, tinggal kita ganti gitu ya. Misalnya ada agenda peringatan Hari Guru Nasional 2021 kayak gitu ya. Ini bisa diganti dengan keterangan yang muncul nanti ya. Ini adalah halaman keterangan dari agenda tersebut ya. Dapat berisi beberapa paragraf menjelaskan agenda yang dimaksud. Nah, dan seterusnya lah. Jadi nanti ada agenda segala macam ya. Nah, kalau misalnya membutuhkan gambar ya nanti tinggal dimasukkan saja ya. Misalnya contoh, anggaplah gambarnya ini gitu ya. Kemudian tempatnya di mana gitu ya. Misalnya halaman parkir SMA Negeri 2 Kang ya. Nah, ini juga bisa ada jamnya gitu ya. Jam sampai dengan selesai gitu ya. Misalnya pukul 08.00 WITA gitu ya. Misalnya sampai jam 10.00 atau jam 8 sampai jam 10 WITA gitu ya. Tanggalnya apa ya. Misalnya tanggal, kalau dalam satu hari berarti tanggal awal sama akhirnya sama gitu ya. Misalnya tanggal 23 gitu ya November terus play ya, kemudian kita update. Nah, ini ya, sehingga nanti di halaman depan itu kalau kita refresh, nah nanti akan ada satu agenda ya, peringatan Hari Guru Nasional ya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah pengumuman ya. Pengumuman hampir sama dengan agenda ya. Pengumuman itu letaknya di modul sekolah. Nah, ini pengumuman. Nah, ini bisa dilihat di sini ya. Apakah nanti akan ada file yang di-download apa tidak gitu ya. Ya, misalnya contoh ya, jadi bisa diedit atau ditambahkan nanti pengumuman misalnya ujian tengah semester misalnya gitu ya. Kemudian keterangan yang diisi ya, ini adalah keterangan terkait pengumuman yang dimaksud ya, dan seterusnya ya. Jadi bisa menggunakan editor yang ada. Nah, kemudian apakah nanti ada file yang bisa di-download atau tidak ya. Misalnya anggaplah ada file PDF misalnya gitu ya. Nah, seperti ini ada file PDF ya, yang apakah bisa di-download atau tidak gitu ya. Kita contoh ini, kita berikan saja file PDF, kemudian update. Nah, maka nanti akan bisa menampilkan pengumuman-pengumuman beserta file pendukung ketika memang dibutuhkan file
untuk bisa di-download oleh pengunjung. Oke, filenya belum terdeteksi. Kita coba ganti file ke PowerPoint. Oke, jadi yang diperbolehkan di sini adalah file dokumen ya, bisa txt, bisa doc, bisa ppt gitu ya. Ini terdeteksi sudah ada filenya. Sehingga nanti kalau di refresh itu ada pengumuman, kemudian ada tentang apa, dan nanti bisa di download file. Nah, gitu ya. Itu contoh kita memberikan. Kemudian yang berikutnya berita. Nah, ini adalah bagian terpenting di dalam suatu konten web sekolah, di mana berita ini bisa difungsikan sebagai informasi, pusat informasi dari berbagai kegiatan di sekolah. Bisa kegiatan guru, kegiatan siswa, kegiatan di sekolah, ya, bisa kegiatan di sekolah, bisa kegiatan di luar sekolah, gitu ya. Nah, itu bisa diinformasikan dalam berita ini, ya. Ini nanti jika di dalam bawaan website sekolahnya sudah ada kontennya, ya, maka nanti tinggal kita edit, ya. Nah, berita ini nanti bisa dikelompokkan berdasar kategorinya, ya, kategori beritanya, gitu ya. Nah, sehingga nanti bisa kita tampilkan berita itu per kategori berita, apakah sudah pas dengan yang bawaan website sekolahnya atau langsung ke isi berita, gitu ya. Nah, tinggal tambahkan berita yang perlu diisi. Ini adalah judul, ya. Nah, ini misalnya judul berita baru, saya kita sampel, ya, top, ya. Ini subjudulnya bisa isi, misalnya ini subjudul berita. Kemudian apakah ada link YouTube-nya, dicontohkan embed-nya. Kalau tidak ada, langsung kita pilih. Nah, ini kategorinya apa? Kategorinya misalnya prestasi, gitu ya. Nah, apakah muncul di headline, di berita utama, gitu ya. Nah, kita munculkan di berita utama sama headline, gitu ya. Kemudian ini isi beritanya. Ini adalah isi berita baru dari sekolah SMA Negeri 2 Kalimantan Barat. Nah, jadi ini bisa diatur, diisi, ya. Apakah misalnya dari suatu berita di MS Word kemudian dipaste di sini juga boleh, ya. Dikopikan ke sini atau diketikkan langsung di editor ini boleh, ya. Kemudian untuk gambarnya kita bisa pilih, anggaplah misalnya ini, gitu ya. Dia pilih gambar, keterangan gambar. Ini adalah keterangan. Nah, tagnya juga bisa diisi, ya. Misalnya berita sekolah, kemudian prestasi siswa dan lain-lainnya. Jadi kita bisa atur, ya, kita tambahkan. Nah, maka akan sudah ada muncul satu berita, ya, yang kategorinya tadi prestasi. Kita lihat di refresh, kita refresh awalnya. Nah, maka nanti akan sudah muncul berita terbaru. Ini kalau dimunculkan di dalam berita utama, ya, dan lain-lain, ya. Nanti bisa dieksplor di apa namanya, di uji coba dan latihan, ya, oleh operator atau admin. Ini kalau diklik nanti akan muncul halamannya, ya. Halamannya di situ nanti akan ada judul, ada foto,
yang kita masukkan tadi, ada isi beritanya gitu ya. Nah, sehingga nanti ini bisa diakses oleh pengunjung. Nah, ini ada keterangan gambar di sini ya. Ini gambarnya, kemudian judulnya, diupdate tanggal berapa, kemudian ini isinya. Isinya nanti sesuai dengan isi konten berita, gitu ya. Dan ketika bisa dilihat di indeks berita, itu otomatis juga muncul di paling atas, gitu ya. Nah, itu tentang berita ya. Oke, nanti akan muncul berita-berita sini ya. Untuk mengubah atau menambahkan bagian video ya, kita bisa masuk ke modul video ya. Di sini sudah disediakan playlist atau album atau kategori video gitu ya. Nah, ini kita bisa tambahkan misalnya video sekolah. Saya bisa satu kategori untuk semua juga boleh gitu ya. Nah, covernya ini kita gunakan gambar tentu ya. Untuk cover misalnya anggaplah ini gitu ya. Yang kita tambahkan. Nah, ini cover ini digunakan untuk pengelompokan atau pengkategorian gitu. Jadi yang lainnya kita nanti bisa ya. Nah, baru nanti kita masuk ke videonya, kita masukkan satu video baru ya. Nah, yang perlu dimasukkan adalah ini judul video, kemudian playlistnya tadi. Nah, ini video sekolah, ini kita bisa isi dengan video ya. Nah, gambar di sini adalah gambar yang nanti akan muncul sebagai thumbnail itu ya, list ya. Kemudian nah, yang penting itu adalah di sini ya, link YouTube-nya ini. Jadi disarankan sekali untuk videonya ini bisa diintegrasikan dengan YouTube, sehingga ketika sekolah ingin dikenal lebih luas, maka perlu ada channel YouTube sendiri di mana beberapa video itu bisa dimasukkan ke dalam ya. Atau yang alternatif lainnya adalah upload file video MP4-nya di dalam, itu tidak kurang disarankan ya begitu ya, karena bisa memberatkan hosting. Jadi disarankan menggunakan YouTube ya. Nah, itu pun link YouTube-nya ini adalah link YouTube yang embed ya, yang tersematkan ya. Jadi ini contohnya YouTube embed kodenya. Jadi kalau misalnya saya contohkan, saya ambil dari video dari channel YouTube saja. Misalnya saya ambil contoh yang video ini ya. Jadi di bagian YouTube itu ada namanya bagikan, share. Nah, ada bagian sematkan. Nah, yang perlu diambil di sematkan ini adalah linknya ini aja nih, SRC-nya ini, source-nya ini. Jadi HTTP YouTube sampai dengan kodenya ini. Jadi tidak perlu harus semuanya. Yang dibutuhkan tuh ini, ya. Jadi kalau sulit untuk mengambil, ya salin aja dulu. Kemudian dimasukkan ke sini, dipaste. Nah, yang lainnya kita hapus. Jadi yang kita butuhkan itu dia HTTPS. Lainnya kita sampai di mana? Sampai di akhir kodenya. Jadi yang lain dihapus. Nah, jadi ini yang dibutuhkan untuk link YouTube, karena nanti akan ditampilkan lewat suatu pop-up, gitu ya. Oke, kemudian kita tambahkan. Nah, jangan lupa nanti gambar ya. Tadi saya lupa untuk masukkan gambar. Jadi boleh. Kemudian kita refresh. Nah, jadi nanti gambar di video tadi yang saya upload itu akan muncul di sini thumbnailnya, kemudian akan muncul di sini judul video, keterangan video, ya. Nah, jadi kalau nanti pengguna atau pengunjung website klik videonya, maka nanti akan muncul videonya di sini. Ini tadi embed itu akan muncul di sini, gitu ya. Sehingga nanti ketika di play, maka akan muncul
video kemdikbud.go.id. Kedua, operator di itu untuk video ya. Nah, berita sudah, video sudah, pengumuman, agenda, berita sudah ya, di banner sekolah dan nah, setidaknya untuk yang bisa dilakukan agar terlihat konten websitenya adalah hal yang sudah kita bahas tadi. Jadi perlu disiapkan bahan-bahan yang akan dimasukkan ke dalam website tersebut ya. Misalnya ada kegiatan ya, seperti ada fotonya, ada narasi kegiatannya. Itu yang penting. Jadi syukur nanti ada video. Jadi nanti saran saya bagi sekolah untuk bisa memeriahkan istilahnya ya, atau untuk memperkaya konten web sekolahnya, itu setiap ada kegiatan yaitu didokumentasikan, ada foto, ada narasi ya, 1 atau 2 paragraf lah gitu ya, yang memenuhi unsur 5W 1H ya, what, when, where, who ya, dan hanya how, bagaimana gitu ya. Nah, jadi itu standar jurnalistik atau standar konten website ya. Kegiatannya apa, di mana, kapan, siapa yang menyelenggarakan atau siapa yang hadir, siapa yang tampil, kemudian isinya apa ya, itu standar dari berita ya. Kemudian ada foto 1 atau beberapa ya. Nah, kemudian kalau nanti ada video, itu nanti bisa dimasukkan dalam video di galeri videonya ya, atau dilingkan di dalam beritanya juga bisa. Nah, sehingga nanti admin ya atau orang yang tugaskan untuk mengelola websitenya itu ya harus memperbanyak konten-konten dari website sekolahnya. Nah, kalau misalnya ditanyakan seberapa intens atau seberapa baik mengisi konten, maka saya menyarankan paling tidak sekolah bisa mengupdate websitenya itu paling tidak seminggu sekali ya, syukur-syukur ya 2 hari sekali, atau bahkan lebih bagusnya itu tiap hari, tapi paling tidak seminggu sekali ada konten baru, baik itu tadi halaman, baik itu tadi berita, baik itu tadi adalah pengumuman, agenda, dan lain-lain. Nah, itu saja dari yang sudah kami sampaikan terkait dengan mengelola website sekolah. Jadi sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang belum memiliki website di sekolahnya, bisa bergabung bersama komunitas kami bernama program Sekolah Go Digital dari Sahaja Innovation, yang nanti kita bisa bantu implementasi website sekolahnya ya. Pembuatannya nanti kita berikan ya, dengan kita bantu untuk pemasangan hosting dan domainnya ya, yang akan nantinya diperpanjang setahun sekali ya. Nah, kemudian yang kita gunakan tadi ya, kelebihannya satu lagi adalah bisa mengganti atau memilih template-nya. Nah, saya demokan lagi bagaimana mengganti template websitenya. Jadi di dalam administrator itu ada modul web. Nah, ini ada template website. Nah, saat ini kami sudah memodif CMS Tokopedia ini atau dari Suara Kalibata ini, itu kita sediakan ada pilihan biru, kemudian hijau atau harum ya. Nah, contoh yang digunakan untuk SMA Negeri 2 Jangkang ini ya, itu adalah yang hijau karena kami lihat logonya itu ada nuansa-nuansa hijau. Nah, nanti kalau misalnya mau milih yang biru ya, tinggal dipilih aktifkan ini ya, aktifkan di kolom action, centang sekali sehingga nanti aktif seperti ini. Nah, baru kita refresh, nah, maka nanti akan berubah. Nah, jadi
akan berubah tampilannya, layoutnya gitu ya, kita sesuaikan dengan template-nya. Jadi ini kemudahan yang kami sediakan untuk sekolah-sekolah nantinya, dan nanti ke depan kita akan perbanyak template-template ini sehingga akan memperkaya dan lebih dinamis terkait dengan website sekolah ya. Ini tadi statusnya di hijau ya, jadi ini sangat memudahkan, tidak perlu memikirkan pembuatan websitenya. Kita akan bantu pengurusan hosting domain, kemudian template-nya juga bisa diubah, disesuaikan dengan sekolahnya masing-masing ya. Nah, jadi itu saja videonya, semoga bermanfaat dan memberikan gambaran seperti apa mengimplementasikan website sekolah ya. Jika ada pertanyaan yang mau dikonsultasikan, bisa ke link yang sudah kami sediakan di kolom deskripsi. Saya Bang Hasan MCS dari channel YouTube Main Sahaja dan program Sekolah Go Digital. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.